seorang yang dipenuhi dan dipimpin kuasa Roh Kudus. Bagaimana seorang yang akan mengalami kehidupan ternyata perbedaan. Orang yang dipenuhi dan dipimpin berarti akan ada satu perbedaan yang nama dipenuhi. Mari kita akan membuka Kolose pasalnya yang Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Perhatikan baik-baik di situ. Saya akan mengambil temanya terlebih dahulu di Kolose 2 ayat 9 dan 10. Ya, Kolose 2 ayat 9 10 dulu. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Yesus Kristus datang ke dunia, Dia yang maha kaya menjadi miskin supaya miskin menjadi kaya. Dialah sebenarnya raja di atas segala raja, tapi Dia menjadi manusia 100%. Tapi Dia dalam kepenuhan kealahannya. Ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi. Perhatikan. Jadi kalau engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan dipenuhi di dalam Dia. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka kepenuhan inilah yang menentukan hidup kita. Dipenuhi. Bukan hanya sampai dibaptis air, tapi kita masuk ke baptisan Roh Kudus. Bukan sampai hanya baptisan Roh Kudus, kita akan masuk baptisan api. Maka kita menangkap dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Berarti ada yang memerintah hidupmu. Berarti ada yang menguasai hidupmu. Berarti ada yang mengontrol hidupmu. Berarti ada yang mengevaluasi hidupmu. Berarti akan terus menerus engkau di cross check oleh Roh Kudus. Makanya seorang yang mengalami kepenuhan Roh Allah sangatlah berbeda pada waktu dia akan dipimpin. Karena apa? Kita mengalami kepenuhan, tapi setelah itu kita harus mengerjakan bagian kita. Tuhan telah melakukannya. Apa yang Tuhan kehendaki? Supaya apa? Supaya anak-anaknya, supaya murid-muridnya pada waktu itu sungguh-sungguh harus berdiam Yerusalem. Supaya engkau menerima sungguh-sungguh waktu aku naik ke surga. Maka aku kembali ke surga untuk menyiapkan, yaitu rumah di surga. Tapi nanti aku akan kirimkan Roh Kudus yang akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Sampai akhir zaman. Roh Kudus itulah yang akan ada dalam hidupmu. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sekarang ayat 36. Kita lihat seorang yang dipenuhi. Bagaimana tipikalnya. Bagaimana kriterianya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, berarti kuncinya seorang yang akan penuh Roh Kudus harus menerima apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dulu. Jadi kita perlu menangkap bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, perhatikan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan. Berarti kuncinya kalau sudah terima Yesus dalam Kristus, hendaklah kamu tetap di dalam Tuhan. Engkau tidak tergoyahkan, engkau harus berani komitmen dengan Tuhan. Karena ada perjanjian dengan Tuhan, maka akan ada perbedaan. Perhatikan selanjutnya, yang kedua. Setelah terima Yesus, hendaklah lagi dikatakan. Hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan. Jadi kalau orang terima Yesus, itu harus hidupmu tetap di dalam Tuhan. Berarti kau harus berani komitmen dan konsisten terus menerus. Enggak, kadang-kala senang, kadang-kala enggak. Kadang ke gereja, kadang enggak. Kadang baca Alkitab, kadang enggak. Tuhan mau terus engkau konsisten hidupmu. Karena hidupmu tetap, kata tetap. Disitulah engkau harus terus menerus konsisten. Bahkan dikatakan apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan. Luar biasa. Kalau kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan. Ada komitmen dan kehidupanmu apa? Selalu konsisten. Hendaklah kamu berakar dalam Tuhan. Ternyata
Engkau harus punya akar pengenalan yang dalam tentang Tuhan. Tentang Tuhan lewat kuasa firman-Nya. Karena pada mulanya ada firman, firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti Allah ada roh. Dan Allah adalah kasih. Berarti kita tahu kalau kita berakar di dalam Tuhan, betapa pentingnya akar pengenalan akan Tuhan dalam kuasa firman-Nya. Bukan sekedar membaca, tapi dalam perenungan diulang-ulang dan diulang-ulang, bukannya sekali, 2 kali, 3 kali. Baru sampai kita menangkap, baru sampai kita mengerti. Karena kuasa urapan Tuhan turun pada waktu kita membaca firman. Dan akan ada penyingkapan, akan ada pembukaan, akan ada pewahyuan. Nah, inilah pentingnya berakar. Supaya apa? Ternyata berdirinya satu kehidupan itu harus ada akarnya. Dimulai dari akar. Pohon kehidupan itu dari akar. Kalau akarnya nggak beres, kenapa? Kita harus sadar ternyata ada banyak akar yang nggak beres. Maka jagalah hatimu dari kehidupan yang dikatakan kasih karunia. Karena kalau engkau tidak menjaga hidupmu dalam kasih karunia, maka apa yang terjadi? Ada sesuatu yang berbeda. Apa yang berbeda? Hari ini kau sadar. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Ternyata akarnya bisa pahit. Karena engkau menjauh dari kasih karunia Allah. Tuhan sudah selamatkan engkau. Engkau lari dari panggilan Allah. Tuhan sudah selamatkan engkau sebagai orang pilihan Tuhan. Tapi engkau lari dari kenyataan. Karena engkau gak kuat dalam tekanan-tekanan. Bahkan engkau sudah dipilih Tuhan setia sampai akhir. Tapi engkau lari dari kenyataan. Karena apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan. Dan banyak mencemarkan banyak orang. Gosip terjadi di mana-mana. Pada engkau sedang menjauh dari kasih karunia. Ternyata itu ada akarnya. Jadi setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut sampai seakar-akarnya. Jadi kalau mengenal Tuhan itu dari akarnya sampai kemudian kehidupan. Yang namanya tegaknya sebuah kehidupan. Yaitu ada di mana pohon itu akan tegak berdiri. Tegaknya sebuah pelayanan. Dan tegaknya sebuah pelayanan pasti akan ada apa? Cabang-cabang. Dan kemudian ada ranting-ranting. Dan di situ ada daun-daun. Dan ternyata tegaknya sebuah pelayanan. Ini dari akar. Dan kemudian terjadilah kehidupan doa. Di mana ranting dan daun itu tadi. Makanya ranting itu harus melekat kepada pokok anggur. Dan kemudian ada terjadi buah-buah. Saudara perhatikan. Kalau akarmu sudah kuat, seperti membangun rumah, kalau di atas pasir akan mudah terhanyut pada waktu banjir datang. Nah, kita lihat sekarang, ternyata ada banyak belalang-belalang dalam kehidupan yang kita tidak sadari. Belalang pengerip itu akan memakan buahnya. Yang dicari itu buahnya dulu. Buahnya apa? Yang namanya kasih mula-mula. Maka jemaat Efesus meninggalkan kasih mula-mula. Bukannya kehilangan. Belang pengerip, krik. Dia mengerikiti, dia menghabiskan buahnya. Habis buahnya, ada belalang namanya belalang di UL 1, belalang pindahan. Kehidupan doamu, daun, dikatakan di Yeskiel 47. Daunnya ini akan menjadi obat, doamu akan menjadi obat. Doa dengan, dikatakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kehidupan daunmu, ternyata bisa menjadi obat, bisa menjadi berkat, bisa berdampak. Tapi daunnya dihabiskan, rantingnya dihabiskan oleh belalang yang dari pengerip belalang pindahan. Pindah lagi, terjadilah belalang pelompat. Tegaknya sebuah pelayanan. Aku gak suka pelayanan di sini. Bosan, kecewa. Aku putus asa. Ada belalang pelompat. Lompatlah pohon ini ke tempat lain. Karena kecewa. Karena putus asa. Pohon kehidupan yang gak kuat. Apa yang terjadi? Dari belalang pelompat. Belalang pelahap yang keempat. Dihabisin tuh semua ibadahmu. Hidup ibadah akarmu. Kamu tidak berakar kuat. Kamu tidak ada pengajaran. Kamu tidak ada kuasa firman. Kamu tidak dikendalikan Roh Kudus. Kamu tidak mau ditata. Kamu tidak mau dibangun satu bangunan kehidupan yang benar. Maka rayap dikatakan kehidupan dosa. Karena belang pelahap menghabiskan. Hancurlah kehidupan kita. Makanya kalau kita berakar
harus berakar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena akar orang benar akan menghasilkan buah. Bahkan buahnya dapat dinikmati banyak orang. Buahnya itu buah yang sangat luar biasa. Dimulai dari terima Yesus pertobatanmu. Dimulai dari kehidupan buah pertobatanmu. Dimulai dari kehidupan buah yang namanya yaitu buah Roh Kudus. Karaktermu terbentuk. Bahkan dari buah perkataanmu akan dirubah. Bahkan dari buah pelayananmu akan berbeda cara engkau melayani. Bahkan ada buah kerajaan karena engkau sebagai anak kerajaan Allah. Ahli waris kerajaan surga. Bahkan engkau menjadi kehidupan mempunyai buah yang banyak. Bahkan buah yang tetap. Buahnya tetap sampai tua pun tetap berbuah. Gemuk dan segar. Makanya pentingnya kita tertanam dalam kehidupan Yesus Kristus Tuhan. Supaya mengenal secara pribadi. Yaitu akar pengenalan akan Tuhan lebih dalam. Karena akarnya ini akan mencari oase sumber mata air kehidupan. Makanya yang dikatakan pohon kurma itu kalau Holy Land di sana ada di mana benihnya itu ditindih batu. Dan kemudian ternyata dia nggak naik ke atas dulu. Kita kalau melihat bangunan apartemen, bangunan rumah, selalu kenapa dimulai ya atasnya, bawahnya. Supaya bawahnya ini kuat. Kalau ini mau 10 tingkat, berarti ini berapa kali lipatnya. Nah, Tuhan mau bawa. Kamu harus supaya lebih dalam dulu. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Sampai ketemu sumber air. Sumber air kehidupan. Itulah kuasa firman dan Roh Kudus. Sehingga apa? Waktu itu sudah kamu kuat, ketemu, disitulah dongkal. Batunya itu akan tersisihkan dan kemudian dia akan keluar. Dan pohonnya akan tinggi dan buahnya akan lebat. Nah itulah yang membuat perbedaan. Dan luar biasanya namanya onta. Kalau dinaiki tuannya pada waktu di padang gurun. Melihat pohon kurma. Dia senang sekali. Kenapa senang? Karena disempat kantongnya, yaitu tempat di mana dia menyimpan air. Karena perjalanan jauh padang gurun, makanya dibutuhkan air. Demikian juga hidup kita. Kalau hidup kita di padang gurun, tapi ada kuasa firman Tuhan, aliran sungai kehidupan yang hidup, kita tidak akan pernah kehausan. Tapi kalau engkau lapar dan haus, engkau berbahagia, karena Tuhan akan puaskan engkau. Dan onta ini, yang dikatakan Yakobus lututnya seperti onta. Makanya selalu dia menemukan sumber mata air. Menjadi berkat. Sehingga bisa berjalan bersama tuannya lagi mau dibawa kemana. Itulah seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia akan berakar semakin dalam. Dalam pengenalan pribadi. Dalam pengenalan keintiman. Dalam pengenalan akan pergaulan. Dalam keintiman pergaulan akan pujian penyembahan dalam roh dan kebenaran. Akan kehidupan buah karakter kehidupannya nyata. Orang lain bisa melihatnya. Betapa pentingnya. Dan dikatakan. Dan dibangun di atas dia. Itulah akhirnya dibangun di atas. Maka itu akan ada kekuatan. Kalau ada angin kencang, badai kencang. Dia tidak akan roboh. Dia akan kuat. Karena cakarnya, akarnya sudah kuat di dalam Tuhan. Ada masalah, ada problema, ada badai. Akan tetap kuat bertahan di dalam Tuhan. Orang yang bertahan sampai kepada saudaranya. Dia akan selamat. Dan dikatakan lagi. Tadi hendaklah hidupmu tetap di dalam Tuhan. Wah, hendaklah kamu berakar dalam Tuhan. Dan dibangun di atas dia. 3, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Perhatikan, hendaklah, kata hendaklah. Berarti sesuatu yang harus, hendaklah kamu mau bertambah. Tuh, ada nilai tambahnya. Ikut Yesus ada nilai tambahnya. Bertambah apa? Teguh dalam iman. Makanya fondasinya karena apa? Pengenalan akan Tuhan karena iman kita mengerti. Berarti kalau tidak ada iman kita tidak mengerti. Tuh lihat. Jadi ada sesuatu yang berbeda pada waktu kehidupan dibawa oleh Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dikatakan jelas sekali. Dan di sini jelas sekali. Kalau punya iman yang teguh. Tapi saudara nggak pernah belajar, nggak pernah mengerti akan kuasa firman. Hanya sekedar setiap minggu datang beribadah dan kemudian kita nggak menangkap apa-apa dari Tuhan. Dan akhirnya kita pulang penuh kehampaan. Karena
kita makin menyadari apa yang terjadi, saudaraku. Waktu kita tidak bertambah teguh dalam iman. Dikatakan yaitu di dalam Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-11. Di situ dikatakan jelas sekali ayat 11, Ibrani 11 ayatnya dimulai dari ayat yang pertama saja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, perhatikan. Karena iman kita mengerti. Jadi fakta kehidupan rohani menjadi jasmani. Internal ke internal. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan. Ternyata alam semesta dijadikan oleh apa? Firman Allah. Jadilah terang. Terang itu jadi, saudaraku. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Perhatikan. Jadi karena iman kita mengerti. Kalau kamu tidak punya dasar iman, tidak ngerti. Terus Tuhan ini apa ini? Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan dan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah mati. Habil dengan Kain. Lihat apa yang terjadi. Dosa karena ketidaktaatan di Taman Eden. Adam dan Hawa. Tapi kemudian terjadi antara Kain dan Habil. Iri hati. Karena persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Akhirnya dari iri hati terjadi pembunuhan. Demikian juga dalam gereja Tuhan. Dalam pelayanan. Bahkan juga di dalam pekerjaan. Ternyata karena iri hati Habil dibunuh. Karena Habil mempersembahkan yang terbaik. Korban yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dia melakukan korban enak buat Tuhan. Daging-daging yang enak persembahannya. Tapi yang namanya Kain hanya mempersembahkan, saudara, daun-daun kehidupan yang artinya dia tidak menyenangkan hati Tuhan. Inilah berarti karena iman kita mengerti. Artinya iman itu mempersembahkan korban yang harum untuk kemuliaan Tuhan. Kalau engkau berakar dalam fondasi iman yang teguh, mempersembahkan korban yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan disenangkan. Bahkan dikatakan lagi, karena iman Henoh, ayat 5, Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ternyata karena iman kita mengerti Henoh bergaul karib dengan Tuhan. Berarti karena iman dasarnya, akarnya kuat, pengenalan akan Tuhan kuat, bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, diajarkan pada Henoh. Iman itu berarti kita semakin menyadari, yaitu mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengenalan pribadi akan Tuhan. Henoh gak mati, dia diangkat ke surga. Jadi kalau engkau percayakan Tuhan dalam iman, imanmu itu akan membawa pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Imanmu itu akan membawa pengenalan di mana roh takut akan Tuhan tinggal dalam hidupmu. Itunya sesuatu yang wawasan yang dibukakan. Roh Kudus yang memberikan pencerahan. Lagi. Karena apa? Tetapi tanpa dikatakan tentang Habil, Henoh, Noh. Ayat 7. Karena iman, maka Noh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat
mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Tuh lihat. Karena iman Nuh mengerti. Karena iman Samuel mengerti. Karena iman mungkin kau namanya siapa? Namanya Daniel. Mungkin kau namanya Lina. Mungkin namanya kau Miracle. Mungkin kau namanya siapa? Kau namanya Muksin. Namanya siapa? Siapa engkau? Hari ini kamu harus belajar. Hendaklah sungguh-sungguh kamu bertambah. Namanya bertambah itu punya nilai positif teguh dalam iman. Yang telah diajarkan kepadamu. Artinya karena iman. Nuh mempersembahkan dengan penuh ketaatan. Sehingga sungguh-sungguh dia berjalan. Dari ketepatan kepada ketepatan. Karena iman. Nuh mengerti. Dia taat. Sampai bahtera itu jadi tepat. Berarti Nuh berjalan karena iman. Dari ketepatan kepada ketepatan. Karena Tuhan katakan tepat seperti yang kau lakukan. Tingkat pertama. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Ada 3 tingkat. Dia menangkap kalau Henoh karena dia bergaul sampai dalam perkenanan. Kalau ternyata imannya seorang Nuh bisa membawa keselamatan jiwa-jiwa keluarganya. Dan itulah tanda kalau seorang punya iman, trust and obey, punya iman dan taat, maka yang terjadi engkau akan melihat karya kuasa Tuhan. Bukan hanya berkat mujizatnya. Tapi sampai yang bernilai kekal. Nuh karena mendapat kasih karunia. Nuh karena bergaul karib dengan Tuhan. Nuh tidak berbuat jahat sejamannya. Nuh hidup benar. Disitulah hidup. Ternyata orang yang bertambah teguh dalam iman. Telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah lagi katakan. Hatimu melimpah dengan syukur. Biar hari ini kau selalu bersyukur. Dengan segala keadaan yang ada. Kenapa? Karena orang pada waktu mengenal Yesus, perjalanan yang panjang sekali. Terus akan berjalan dengan waktu. Dan waktu itu akan berlalu. Dan kita tidak bisa kembali mengulang waktu yang ada. Yang sudah kita lewati. Dikatakan, hendaklah hatimu. Seorang yang mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah dikehendaki Allah dalam seluruh hidupmu. Apapun yang terjadi. Cara Tuhan bekerja. Bisakah kau mengucap syukur? Walaupun datang berkat Tuhan atas hidupmu. Segala aspek berkat. Segala mujizat. Adakah ucapan syukur dari hatimu yang terdalam? Tuhan, aku bersyukur. Dan aku mau tetap bersyukur Tuhan. Apa yang kau firmankan ya dan amin. Aku mau bersyukur kepadamu. Dan hidupku berlimpah-limpah ucapan syukur. Terlalu banyak kalau saya saksikan. Selalu bersyukur. Tapi kenyataannya Tuhan kok begini. Itu mauku. Itu kehendakku. Bukan kehendakmu. Karena di balik ucapan syukur. Ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Alami secara pribadi. Bahkan dikatakan. Hati-hatilah. Tuh lihat. Tuhan sudah bilang waspadalah. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Dan palsu. Ajaran-ajaran palsu. Nabi-nabi palsu. Menurut ajaran turun-temurun. Dan roh-roh dunia. Tapi tidak menurut Kristus. Itulah tandanya. Seorang yang dipenuhi. Akan ada satu hal yang berbeda. Dalam perjalanan hidupnya. Karena itu menjadi sangat nyata. Kehidupan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kita makin mengerti. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Justru iman adalah fakta rohani. Jadi fakta jasmani. Iman adalah kemenangan mengalahkan dunia. Bagaimana mengalahkan dunia? Kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Berarti jelas sekali kita makin menyadari akan arti kehidupan ini. Kalau kita tadi telah mengetahui
Karena iman kita mengerti. Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Berarti karena iman kita jadi mengerti bahwa iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik, korban yang harum, korban yang diperkenan. Artinya iman adalah memberi persembahan yang harum kepada Allah. Namamu yang harum, nama baik lebih daripada kekayaan. Berarti kita sadar menyenangkan hati Tuhan. Itulah iman yang sejati. Itulah seorang Habil. Habil walaupun artinya kesia-siaan, kefanaan. Bahkan iman ada memberi apa? Yang saya katakan persembahan yang harum bagi Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Membuat Tuhan senang, disukakan. Karena iman siapa tadi? Henoh. Terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Karena iman jadi mengerti bahwa iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Henoh artinya berpengalaman mengikut Kristus, dibaktikan, diresmikan karena iman Henoh terangkat. Berarti iman adalah membawa pengalaman yang sangat intim dengan Tuhan. Sampai dia diangkat 306 tahun. 300 tahun dia bergaul dengan Tuhan. Saudara berapa tahun? Berapa bulan? Berapa hari? Ternyata iman adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi jangan takut. Orang yang dipenuhi dengan Tuhan punya dasar akar yang benar. Yaitu sungguh-sungguh Henoh imannya berjalan ke surga. Lebih dulu ke rumah Allah daripada ke rumah Henoh. Makanya seorang Nuh. Karena iman kita jadi mengerti. Bahwa iman Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat. Mempersiapkan bahtera. Untuk apa? Menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh artinya pemberhentian. Nuh artinya istirahat. Nuh artinya ketenangan. Nuh artinya penghiburan. Berarti iman ada instruksi, perintah. Instruksi yaitu perintah. Maka iman ada bekerja sama dengan Tuhan. Menerima instruksi dari Tuhan. Bangun bahtera untuk berjaga-jaga. Karena iman ada bahtera penyelamat. Dan dia melakukan ketaatan. Terjadilah ketepatan. Puji Tuhan. Hari ini tersingkapkan rahasia kehidupan supaya kita menangkap. Ternyata karena iman.